Pada pada tahun itu tahun 2014. 2014 itu saya langsung dengar bisikan di tempat kosan. Ada niat untuk bunuh diri juga sih sebenarnya. Waktu di kosan itu ada niat untuk bunuh diri. Ini isolasi hidung gitu. Gagal. Nggak berhasil. Dibawa ke rumah sakit, berobat di sana. Dirawat di rumah sakit sekitar 2 mingguan lah. Di sana sih ikutin itu aktivitas di rumah sakit situ selama 2 minggu itu. Tahun dinyatakan sembuh itu tahun baru sih, tahun 2021 ini. Itu bisikannya udah mulai hilang. Pada dasarnya semua gangguan jiwa itu adalah ada unsur biologis, psikologis, dan sosial. Skizofrenia artinya adalah skizo itu pecahnya kepribadian. Jadi dia tidak sinkron antara perilaku, emosi, dan proses pikirnya. Ya, terutama mereka secara perilaku itu sangat dipengaruhi oleh halusinasi, wahamnya. Itulah yang gejala yang paling menonjol. Dan ada tambahan gejala lain yaitu agresif ya, yaitu luapan kemarahan yang tidak proporsional. Kalau literatur yang ada, 25% itu sulit untuk kembali pulih. Tapi yang 25% lagi, dia bisa pulih seperti dia sebelum dia sakit. Jadi sesuai dengan keadaan sebelum dia sakit yang istilah premorbid. Nah, kemudian yang 50% lagi, itu masih kita bisa intervensi dengan berbagai menu-menu rehabilitasi, pengobatan. Ya tentunya mereka-mereka ini rata-rata 80% itu menginginkan kerja dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Rata-rata begitu, hampir 80%. Kalau mereka sudah tidak punya keluhan, mereka selalu mengharapkan hal itu. Caregiver itu nanti tidak berkarya. Teman-teman caregiver adalah mendampingi teman-teman PDM, ya. Jadi tidak terlalu banyak yang dibikin, tidak ribet nantinya jadinya ya. Berdirinya yayasan ini dan saya ingin bersama teman-teman untuk membuat sebuah kegiatan di mana selama saya kerja di sana itu memang kendalanya mereka nggak bisa mendapatkan posisi pekerjaan. Karena saya berpikir masih stigma, juga kesempatan untuk bekerja di mana lowongan kerja itu kan persaingannya sangat ketat. Jadi bagaimana orang-orang yang sakit ini bisa mempunyai kesempatan? Sehingga saya berpikir, berarti kita harus berwirausaha sendiri. Oleh karena itu saya mencoba membuat sebuah corner-corner di mana corner-cornernya itu ada para entrepreneur sebagai entrepreneur sosial, yaitu disebut wirausaha sosial, di mana mereka itu benar-benar membantu para penyintas ini untuk bekerja pada mereka. Oleh karena itu saya membuat sebuah proyek pertama saya adalah membuat sebuah simulasi kerja, di mana kami mengundang beberapa owners, pemilik sebuah usaha seperti pijat, salon, kemudian kafe, dan sebuah karya-karya seni, di mana mereka di situ kita posisikan mereka di situ sebagai karyawan daripada para entrepreneur sosial ini. Pada dasarnya kan penyintas-penyintas ini kan harus ada kesibukan, dan kesibukan senilah yang bisa membuat dia saling kerjasama, ketelitian, hal-hal itu aja sih, ketelitian baik motoriknya halus atau motorik kasar. Jadi kita lebih melihat ke arah tadi dia saling kerjasama itu.
bukan dari seni itu sebagai pengobatan, kita tidak menganggap itu. Kalau di Yayasan Jiwa Layang sih bagus tuh sebenarnya, menambah kepercayaan diri kita. Jadi bisa ngobrol, nggak takut-takut, nggak mudah malu gitu. Bukan hanya saya aja sih, tapi teman-teman yang lain juga sama, lebih leluasa gitu mengungkapkan kepribadiannya. Berpikiran positif, jangan terbawa suasana, jangan mementingkan diri sendiri, itu aja sih. Biar diri kita lebih baik aja, lebih senang dalam menjalani hidup ini. Kita ingin buktikan bahwa teman-teman ODGJ memiliki kemampuan setara, semua sama. Ketika kita sedang berekspresi, maka menjadi bagian dari kehidupan kita. Berekspresi itu bukan hanya milik orang-orang tertentu. Harapan kita sih mungkin ada institusi-institusi pemerintah, entah di RPTRA, kita dikasih sebuah lahan di mana kita bisa membuka counter-counter untuk masyarakat bisa melihat juga untuk mengurangi stigma tadi. Saya inginkan agar masyarakat mengapresiasi hasil karya mereka begitu, sehingga dengan cara mengapresiasi mereka akan lebih percaya diri, oh karya saya bisa diterima oleh masyarakat, dan kemudian ini memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.